Wali di akhir zaman termasuk karomahnya ini media. Ini karomah. Dulu itu kalau nggak wali kelas tingkat tinggi nggak mungkin ceramah didengarkan sampai di Jakarta, di Depok kayak sekarang, Kalimantan, Malaysia ini dengar semua sekarang. Inilah termasuk karomah saya. Ha. Ini karomah ini. Dapatkan nadra dari Allah Subhanahu wa taala, lam yu'adzibhu abada. Tidak akan mendapatkan siksa Allah selama-lamanya. Ini malam Allah melihat kesungguhan seorang hamba. Siapa orang yang di malam ini menunjukkan semangatnya, menunjukkan kegiatnya dia untuk beribadah, menunjukkan dia siap untuk berjuang, siap untuk berperang di bulan Ramadan melawan hawa nafsunya, maka siapa orang yang Allah nampakkan, Allah lihat di malam ini dalam keadaan semangat, maka orang tersebut Allah akan berikan nadroh, pandangan dari Allah yang dikatakan bahwasanya jika telah mendapatkan satu pandangan dari Allah, cukup bagi dia untuk sanggup bekal selamat di dunia dan di akhirat. Jadi malam ini penentuan. Gunakan malam ini dengan sebaik-baiknya. Gunakan malam ini dengan beribadah. Gunakan malam ini penuh dengan kebaikan. Karena siapa orang yang baik di malam ini, insya Allah di malam kedua, ketiga, keempat, sampai malam hari raya, Allah akan berikan hidayah. Seperti kayak orang mau kerja, hari pertama kerja. Ketika hari pertama kerja dilihat sama pimpinan kantornya, bagus, bajunya rapi, datangnya awal, persiapannya baik, maka bisa-bisa kamu dipilih menjadi orang spesial bagi yang punya kantor. Kenapa? Di malam pertama masuk kerja kamu sudah disiplin. Tapi kalau di malam ini kita bermaksiat, faliyadzubillah, malam ini kita lupa dengan Allah, malam ini kita melakukan hal-hal yang membuat Allah murka, maka kemungkinan besar orang seperti ini bulan Ramadannya akan menjadi kacau. Karena malam ini adalah penentu. Malam ini. Nah, lalu bagaimana kita harus menyambut malam bulan Ramadan ini? Dengan apa kita akan sambut? Kita sambut bulan Ramadan ini dengan 3 hal. Yang pertama adalah bil farah was surur, dengan riang dan gembira. Kita sambut malam ini dengan apa? Dengan riang dan gembira. Sampai dikatakan di Hadramut itu, mereka di malam pertama bulan Ramadan, mereka itu sangat gembira. Sampai anak kecil-kecil, jadi dari gembiranya mereka di bulan Ramadan, sampai anak kecil-kecil yang di jalan itu, artinya gembira ini kan selalu menyebut, selalu mengingat. Sampai anak kecil-kecil dulu di Tarim itu kalau mau masuk bulan Ramadan, nggak ada perbincangan sebelum masuk bulan Ramadan melainkan bulan Ramadan. Nggak mikirkan ini, nggak mikirin itu. Besok katanya Ramadan. Abahku tadi bilang katanya 2 hari lagi nih Ramadan. Anak kecil ini. 2 hari lagi katanya Ramadan. 2 hari lagi katanya Ramadan. Seperti itu. Ketemu temennya, Masya Allah, Alhamdulillah, bagi yaumin Ramadan, 2 hari lagi Ramadan, 2 hari Ramadan. Semua gembira. Semua gembira dengan apa? Dengan bulan Ramadan. Dan hati-hati ya, jangan sampai kita merasa sedih dengan apa namanya, dengan datangnya bulan Ramadan ngerasa tersiksa. Jangan. Sampai dikatakan ada seseorang, dia ini mengatakan bahasanya, dahani syahrus sham la kana min syahri wala sumtu sahran ba'dahu akhir dahri falau kana yu'addinil imam bigudra ala syahri lasta'addaitu juhdi ala syahri fanalahu bi'agbi hadal gaul sora' fakana yasra' fil yawm marra'at ila an mata walam yabluk syahran mitlahu. Ada seseorang
ketika mau masuk bulan Ramadan dia ini hatinya sedih. Mengatakan bahasanya, mau apa puasa? Capek-capek. Wah, lapar ini nggak mungkin puasa. Nah, nggak mau puasa. Walaupun ada orang nyuruh nggak mau puasa, capek. Nggak mau puasa, setahun nggak puasa. Buat apa puasa? Dengan kalimat seperti ini dihukum oleh Allah, dia kena penyakit apa kalau kata orang Jawa itu ayan, gini-gini apa namanya? Apa bahasa Indonesianya, Pak? Step ya. Setiap hari 5 kali stepnya. Sepeda motor step jatuh, step itu. Sampai nggak sampai setahun kecuali orang itu sudah mati. Kenapa? Dari ucapannya. Tapi siapa orang yang gembira dengan masuknya bulan Ramadan, man fariha biduhuli syahri Ramadan haruma jasadahu 'alan niron. Siapa orang yang gembira, cuman gembira dengan masuknya bulan Ramadan, gembira. Maka apa kabar gembiranya? Kabar gembiranya adalah Allah akan haramkan jasadnya untuk disentuh api neraka. Oh, gembira. Sebagai bukti gembira kita dibalas oleh Allah, itu orang nggak akan bisa disentuh api neraka. Walaupun disentuh, api nerakanya yang akan mati. Karena Allah sudah mengatakan nggak mungkin bisa disentuh api neraka. Karena orang mukmin itu ya, di dalam diri seorang mukmin itu ada nur, ada cahaya. Sampai nanti di hari kiamat dikatakan ketika seorang mukmin lewat di sirat yang memiliki iman sangat kuat, api neraka mengatakan, "Juz ya mukmin." Wahai orang mukmin, cepat kamu jalannya. Kenapa? Fa inna nuraka tudfi'ul lahabi. Karena cahaya kamu itu bisa mematikan aku. Cepat lewatnya. Ya ilaha illallah. Harus gembira ya dengan bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Bagaimana cara gembiranya? Ya kita gembira sama, tunjukkanlah bahwasanya kita gembira. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kamu, nampakkan. Hadis, nampakkan. Dengan masuk bulan Ramadan, kita siapkan, kita bersihkan rumah, dicat, disapu, sejadah beli yang baru, Qur'annya disiapkan, baju untuk tarawih disiapkan. Ini gembira. Setiap malam di bulan Ramadan disunahkan mandi. Kenapa? Gembira, ini bulan Ramadan. Paham ya? Allah. Bahkan dikatakan yuzat fihi rizqul mu'min. Bulan ini bagaimana enggak gembira? Ini bulan-bulan ditambahnya rezekinya seorang mukmin. Di bulan ini rezeki seorang mukmin Allah tambah. Ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tugas kita sibukkan pikiran kita dengan Ramadan, Allah, Nabi, Al-Quran, puasa, zikir, enggak selainnya. Dikatakan oleh Abu Umar, idza kana hammuna, kalau memang yang ada di pikiran kita ini cuma Allah, kafana kulluh humumul ukhra, maka Allah akan berikan kecukupan apa yang kita pikir. Kalau kita sudah pikiran kita penuh dengan memikir Allah dan yang berhubungan dengan Allah, agama, puasa, zikir, sholat, pikiran kita cuma agama, maka yang kita pikir urusan lain, dunia, urusan kerjaan, tugasnya Allah. Seolah-olah Allah mengatakan bahasanya, jika kamu pusatkan pikiran kamu kepadaku, pikiran kamu urusan lain, gak usah mikir, aku yang akan menyiapkan kamu. La ilaha illallah. Eman ya, di bulan Ramadan kita gembira. Naam. Bagaimana enggak gembira? Ini bulan sangat istimewa. Sampai dikatakan jika masuk bulan Ramadan, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, jika masuk bulan Ramadan, futihat abwabur rahmah. Allah buka pintu rahmat di bulan Ramadan yang enggak Allah buka di bulan-bulan yang lain. Allah tuangkan dengan derasnya rahmat di bulan Ramadan yang tidak Allah tuangkan di bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan. Makanya
Bulan Ramadan ini bulannya rahmat. Nah, Ramadan dibagi 3 bagian. Awaluha rahmah. Mulai malam ini sampai malam ke-10. Itu apa? Allah berikan rahmat. Siapa yang ingin rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, kelembutan dari Allah. Orang kalau sudah dapat rahmat, maka nggak mungkin. Kalau sudah dapat kasihan dari Allah, nggak mungkin diadab selama-lamanya. 10 kedua adalah wa awsatuha maghfirah, pengampunan. Siapa yang punya dosa dari 10, dari 11 sampai ke 20, itu waktunya kita minta sama Allah supaya dihapus. Berapa banyak Allah mengampuni dosa yang tidak diampuni di bulan-bulan yang lain di bulan Ramadan. Dosa kamu yang nggak diampuni di bulan lain, di bulan Ramadan. Kayak seperti hari raya. Terkadang kita benci sama orang, tapi karena hari raya, siapa lagi sudah kita maafkan. Kayak seperti kita mungkin ada acara buat anak kita, orang yang kita benci datang, sebenarnya nggak mau maafkan, tapi dia dia ngasih kado ke anak saya, nggak maafkan, nggak enak. Sudah. Begitu juga di bulan Ramadan. Yang Allah murka kepada kita karena tingkah laku kita. Di bulan Ramadan Allah memberikan pengampunan kepada hambanya yang tidak diberikan kepada hambanya di bulan-bulan yang lain. Makanya dzal waqt taubatik ya asi idza batatub. Ini bulannya kalian wahai tukang maksiat. Kalau sudah tukang itu berarti ahlinya. Kalau asi itu orang yang bermaksiat. Tapi kalau tukang itu berarti tukang maksiat, berarti sudah ahlinya sudah. Dal waqt taubatik ya asi idza batatub. Tukang-tukang maksiat, ini bulannya. Dal waqt aubatik ya syarid idza bata'ub. Kata Habib Ali Habsyi, bulan-bulan seperti ini. Dal waqt aubah, waktunya kamu kembali. Ayo kembali. Ya syarid, orang-orang yang telah lari dari rahmat Allah, lari dari syariat Allah, lari daripada surga Allah. Dal waqt aubatik ya syarid idza bata'ub. Kalau kamu masih ingin balik, ini waktu yang tepat. Kamu balik sekarang kepada Allah, diampuni dosa-dosamu. Kamu balik sekarang, Allah ngasih sayang sama kamu. Yang seharusnya Allah murkanya Allah disimpan. Benci apapun Allah kepada kamu karena tingkah kamu yang jelek. Kalau kamu kembali kepada Allah sekarang, Allah akan memaafkan kamu. Dal waqt aubatik. Ayo kembali. Ya syarid, orang-orang yang lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Idza bata'ub. Kalau kalian kembali ini bulannya. Di 10 terakhir, malam 21 sampai malam hari raya, idkum minan nar. 10 terakhir, malam di mana Allah perintahkan malaikat untuk menghapus nama kita di neraka. Karena setiap harinya banyak orang yang daftar di pintu neraka. Dan setiap harinya itu ada orang-orang yang ditulis di pintu neraka. Di antara penyebab manusia ditulis di pintu neraka adalah ketika orang itu meninggalkan sholat. Dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, siapa orang yang meninggalkan sholat maka akan ditulis namanya dan nama ayahnya di pintu neraka. Fulan bin Fulan yastahiq duhulun nar. Ini anaknya ini pantas masuk neraka. Ditulis. Jadi yang kita sudah pesen kaplingan di neraka, 10 terakhir waktunya membatalkan kaplingan. Waktunya membatalkan kaplingan kita yang sudah membeli. Nggak boleh sudah. Batalkan dari kaplingan nggak bisa. Tapi di bulan Ramadan 10 terakhir kaplingannya itu boleh dibatalkan. Yang mau batalkan silahkan. Dikasih tawaran sama Allah. Makanya bulan Ramadan awal wa rahmah. Dan katakan di antara istimewanya bulan Ramadan ada 6. Banyak sebenarnya. Kita ambil 6 malam ini. Yang pertama, Futihat abwabur rahmah, dibuka pintu rahmat yang sangat luas. 6. Wa ghuliqat abwabul jahannam falam yufta min habab. Apa? Ditutup pintu neraka.
pintu neraka ditutup, falam yufta min habab. Satu pintu nggak ada yang dibuka sama Allah. Apa maksudnya ditutupnya pintu neraka? Arti dari ditutupnya pintu neraka adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hambanya kesempatan untuk masuk neraka itu sangat mustahil. Sangat mustahil. Kenapa? Sudah ditutup. Toko sudah tutup kok masih bisa? Berarti ini maling namanya. Kenemenan ini sudah. Pintu neraka ini sudah ditutup. Tutup. Pabriknya sudah tutup. Kok bisa nanti di dalam itu kenapa? Berarti terlalu. Artinya ditutupnya pintu neraka. Berarti Allah mengatakan bahwasanya seolah-olah Allah mengatakan hambaku. Kesempatan kamu untuk masuk neraka mustahil. Kenapa? Karena sudah ditutup nerakanya. Wasul silatis syayatin. Setan diikat. Setan-setan diikat. Makanya di bulan Ramadan nggak ada orang bermaksiat. Kenapa? Setannya nggak ada kok. Setannya sudah nggak ada. Yang ngajak kamu jelek itu sudah tidak ada. Jadi nggak mungkin bermaksiat. Kenapa nggak ada setan kok? Loh, ada Habib. Yang bermaksiat ada. Oh, ada. Iya banyak. Nah ini loh. Kalian tahu bedanya setan Ramadan sama setan selain Ramadan? Di mana bedanya? Bedanya cuma satu. Kalau setan Ramadan itu yang kelihatan cuma kakinya, badannya nggak kelihatan. Tapi kalau setan di luar Ramadan, kakinya nggak kelihatan, terbang dia. Kenapa kok kakinya yang kelihatan? Karena duduk di warung yang kelihatan cuma kakinya. Nah itu setan itu. Di bulan Ramadan kan kalau warung yang kelihatan apanya orang makan? Kakinya. Itu setan di bulan Ramadan. Kok bisa bermaksiat Habib? Katanya nggak bisa maksiat karena setan nggak ada. Dengarkan. Siapa orang yang bermaksiat di bulan Ramadan? Itu sebabnya cuma dua. Sebabnya dua. Satu, berarti dia terlalu dekat dengan setan. Paham? Terlalu dekat dengan setan. Setan sama dia jadi satu sudah. Kancanya bertemannya itu terlalu kental. Sehingga setan diikat, dibuang ke laut. Setan semua dipenjara di laut. Tapi kenapa kok masih ada yang maksiat? Hubungannya terlalu akrab. Tahu bandar narkoba? Bosnya narkoba itu di penjara. Tapi dari balik penjara dia mengendalikan yang di luar. Kenapa? Dia terlalu kuat. Yang di luar terlalu nurut. Sehingga cukup dari penjara. Kirim ke sana 2 kilo. Yang sana bos, 1 kilo belum bayar itu. Yang sana jangan, situ aja. Ya ngerak kenan. Begitu juga di bulan Ramadan. Jadi sama waktu sebelum bulan Ramadan, setan ini ngasih sama kamu. Sudah temen dikasih HP kamu sama setan. Nih pegang ya. Aku ada acara. Aku mau kholwa dulu sebulan. Ya, aku kholwa. Semasa aku bertapa, kamu jangan sampai putus hubungan sama aku. Siap Dan. Padahal setan di penjara, ngakunya bertapa. Ditelepon namanya. Udah mah. Siap. Beteklah. Siap. Pasar Dan. Pasar tadi setan ngalih. Beteklah. Ya. Jadi orang yang bermaksiat di bulan Ramadan berarti hubungannya terlalu kuat. Yang kedua, imannya sangat lemah. Orang yang imannya sangat lemah sehingga bisa bermaksiat. Karena sebagian riwayat mengatakan setan yang besar ditaruh di mana namanya di laut, yang kecil-kecil yang dilepas. Yang yang masih praktek dakwah. Masih praktek dakwah ini yang diucul-ucul, yang nggak bisa caranya diucul di bulan Ramadan. Nggak berpengaruh, tapi yang sudah ingat sama bapaknya, anaknya ngasih isyarat langsung paham. Begitu juga, paham ya? 6. Yang keberapa? Yang keempat, futiyat abwabul jinan falam yughlaq min habab. Dibuka itu pintu surga semuanya. Dan tidak ada ceritanya pintu surga di bulan Ramadan ditutup.
Bahkan dikatakan ketika malam sekarang ini, di malam ini ada angin. Ada angin namanya al-muthiro. Angin itu adalah namanya al-muthiro. Angin itu cuma berhembus di malam pertama bulan Ramadan. Ketika surga dibuka, angin ini masuk. Masuk ke surga, menggerakkan dedaunan yang ada di surga. Gerakan dari daun yang ada di surga itu menimbulkan suara yang sangat indah dan cantik. Sehingga malaikat bingung dengan suara yang begitu merdu dan indah. Bidadari dihias, malaikat heran. Kenapa? Apa ini? Malam apa ini kok hebat ini? Ada malam apa? Dikatakan bahwa ini adalah malam pertama di bulan Ramadan. Yang kelima. Apa? Yunadi munadi. Akan ada seruan yang berseru. Di malam ini, setiap malamnya ada seruan. Ini istimewanya bulan Ramadan. Apa seruannya? Ya baghiyal khair aqbil. Ya baghiyal khair, wahai orang yang ingin melakukan kebaikan. Aqbil. Apa nih? Ya baghiyal khair, hai pembisnis-pembisnis. Kamu juragan-juragan bisnis, yang pinter bisnis, yang yang suka bisnis, ini loh malamnya untuk kamu berbisnis. Kenapa? Sedikit modal kamu, Allah ganti banyak. Orang-orang itu kan banyak yang banyak yang banyak yang suka bisnis di online. Kenapa? Naruhnya sedikit, ketipunya yang banyak. Inginnya dapatnya banyak. Naruh uang sampai 100 juta, moni apa namanya itu, plus. Tapi kalau sama Allah nggak ada ruginya. Tijaratan lan tabur. Perdagangan bisnis sama Allah itu bisnis yang nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Makanya di malam ini ada panggilan, ya baghiyal khair aqbil. Ayo pembisnis cepat. Ayo ikut serta. Ya baghiyal syarr agusir. Ya baghiyal syarr agusir. Wahai yang tukang nakal berbuat kejelekan, berhenti dulu kamu, jangan sekarang. Bulan ini jangan, nanti aja. Habis bulan ini kamu nakal, oke, silahkan. Sekarang jangan. Sebulan ini jangan. Kenapa? Kamu tahu kejelekan yang kamu lakukan akan menyebabkan kamu fatal. Sampai nanti di hari kiamat diceritakan ada orang di hari kiamat itu, mereka itu minta syafaat sama Rasul. Ya Rasulullah, isfa'lana, beri syafaat. Rasulullah mengatakan, ana laha, aku yang akan nolong umatku. Malaikat Jibril datang, la ya Muhammad, ini orang jangan dikasih syafaat. Umatku berhak, aku telah mengatakan syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku juga meliputi orang yang berdosa besar. Pendosa besar pun berhak mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah. Tapi apa kata malaikat Jibril? La ya Muhammad, hadar rajul asafir Ramadan. Ini orang bermaksiat di bulan Ramadan. Maka Rasulullah mengatakan, kelas. Kalau sudah itu perintah, aku nggak akan berikan syafaat. Siapa? Orang yang bermaksiat di bulan Ramadan. Yang bermaksiat di bulan Ramadan. 6. Yang ke-6. Apa? Kullu laila utaga minan nar. Di setiap malamnya itu Allah setiap malam itu 60.000. 60.000 itu dibebaskan dari api neraka. Jadi setiap malam 60.000 bebas dari api neraka. Malam kedua 60.000, malam ketiga 60.000, keempat 60.000 sampai malam hari raya. Di malam hari raya 60.000 dikali 30. Kalau 30 hari. Kalau 29 dikali 29. Sejumlah itu pada di malam hari raya 60.000 dikali 29 atau 30. Kemudian dibebaskan semuanya, kemudian dibebaskan semuanya daripada di api neraka. 6.
Yang pertama adalah istiqbal syahrul Ramadan bil farah was surur. Menyambut bulan Ramadan dengan apa? Dengan gembira, riang dan gembira. Bagaimana enggak gembira? Apa yang Allah berikan kepada kita sangat istimewa. Allah. Sampai para salafun saleh mengatakan bahwasannya Gala Mu'alla bin Fadl. Dulu ada seorang ulama namanya Mu'alla bin Fadl. Ini Mu'alla bin Fadl mengatakan bahasanya kana salaf yad'ullah sitta ashur. Dulu para salafun saleh itu 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan mereka sudah memohon kepada Allah an yuballighahum Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Bulan apa? Rabiul Awal. Mulai bulan Maulid Rabiul Awal mereka sudah angkat tangan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Minta 6 bulan. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, terus. Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Mereka setiap bulannya selalu memohon mulai 6 bulan sebelum Ramadan. Summa yad'una syitta ashhur an yataqabbalahu. An yataqabbal minhum. Kemudian 6 bulan setelah bulan Ramadan mereka meminta kepada Allah untuk diterima. Ya Allah, terima bulan Ramadan kami, terima ibadah kami di bulan Ramadan. 6 bulan sebelumnya dan setelahnya 6 bulan juga mereka meminta agar diterima apa yang ada di bulan Ramadan, ibadah mereka. Sampai dikatakan bahwasannya qala Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir beliau mengatakan bahwasannya kana min du'aihim, doa mereka ketika memohon untuk disampaikan di bulan Ramadan, apa doanya? Allahumma sallimni ila Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku. Artinya selamat. Selamat zahir batin, berikan kesehatan bila sampai ke bulan Ramadan. Berikan hidayah, selamatkan kami supaya tetap ada hidayah supaya bisa sampai ke bulan Ramadan. Ada orang sampai bulan Ramadan sehat tapi hatinya sakit, ya enggak selamat. Ada orang yang dia ini badannya sehat tapi hatinya sakit, nggak bisa ibadah. Ada orang yang hatinya sehat tapi badannya kemaksiat, nggak dapat hidayah. Ada orang yang dia ini semangat ibadah tapi masuk bulan Ramadan badannya sakit, yang sakit ini yang sakit itu, padahal semangat tapi nggak bisa. Makanya mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan. Allah, selamatkan aku. Wa tasallamhu minni mutagabbala, dan selamatkan bulan Ramadan juga dariku. Selamatkan aku sehingga sampai ke bulan Ramadan, selamatkan Ramadan dari kejelekan aku. Dan terima bulan Ramadan, ya Allah, terimalah ibadahku di bulan Ramadan. Ini doa mereka ketika mereka menginginkan di bulan Ramadan. Allah. Ini makanya ya, di malam ini ayo kita yang ahli maksiat kita muliakan malam-malam bulan Ramadan. Dikatakan dulu ada orang yang nakal, ahli maksiat, tukang maksiat dia. Subhanallah, ini orang nakal. Nakal tapi tahu tempat. Bulan Ramadan berhenti. Mabuknya itu disimpan dulu. HP Ramadan lanjut. Masuk Ramadan berhenti dulu. HP dimatikan, minum-minuman judi berhenti. Jangan. Ini bulan hari raya main lagi, minum lagi. Sampai subhanallah, karena kesungguhannya dia menghormat bulan Ramadan, ada hasilnya. Apa yang dia lakukan? Setiap masuk bulan Ramadan, dia apa? Dia mandi setiap malamnya. Beli minyak dipakai khusus di bulan Ramadan. Kemudian apa? Yalbas ahsan thiyab, pakai baju yang sangat baik, bajunya yang bagus dipakai di bulan Ramadan. Wa yu'ti Ramadan haqqah minas siyam wal qiyam. Ramadan diberikan hak-haknya.
siang puasa, malam ikut sholat tarawih dan ibadah malam. Karena 4 hal ini, subhanallah, ini orang nggak keluar bulan Ramadan kecuali sudah menjadi orang baik. Padahal sebelumnya rajulun ayyar, orang yang nakal. Karena ngasih ke Ramadan ngasih 4 hal. Apa? Mandi setiap malamnya, pakai minyak wangi di bulan Ramadan, dan juga pakai baju yang bagus di bulan Ramadan, dan memberikan haknya Ramadan. Apa haknya Ramadan? Siang untuk dipuasai, malam untuk diibadahi. Ngasih 4 ini, diampuni dosanya dan menjadi orang yang baik. Karena memuliakan bulan Ramadan. Hakada. Jadi kita sambut bulan Ramadan bil farah was surur. Naam. Ramadan. Sampai dulu diceritakan juga ada orang Yahudi. Orang Yahudi. Anaknya itu makan, mungkin kalau bahasa sekarang, makan es krim lah. Kan dingin-dingin, panas-panas Ramadan, dia makan es krim. Di depannya orang yang sedang ibadah, kecil anaknya. Diambil, dibuang esnya, dicewir ini anak. Kamu tahu, ini bulan yang sangat dihormati sama orang Islam. Kamu makan di depan mereka, anakku, ayo masuk. Jangan makan di luar. Gara-gara menghormat bulan Ramadan. Bukan Islam loh ini. Orang Yahudi. Apa? Diberikan oleh Allah hidayah sampai dia masuk Islam. Kenapa? Barokah daripada menghormat bulan Ramadan. Ini yang pertama ya. Yang kedua, binniyah shalihah. Kita sambut bulan Ramadan dengan niat yang baik. Kita sambut bulan Ramadan dengan apa? Dengan niat yang baik. Allah. Makanya dikatakan bahwasanya an-niyah matiyah. An-niyah matiyah. Kalau bahasa apa? Bahasa tarimnya an-niyah matiyah. An-niyah matiyah. Niat itu adalah kendaraan. Jadi niat itu kendaraan. Kalau niatnya kecil ya kendaraannya kecil. Niatnya besar kendaraannya besar. Innamal a'malu binniyat. Makanya termasuk adat daripada penduduk kota Tarim, mereka itu adalah apa? Mengajarkan niat kepada anak-anak mereka seperti mereka mengajarkan daripada Fatihah. Walad dot seperti itu. Dalin dot diajarkan pelan-pelan mengajarkan Fatihah, begitu juga mereka mengajarkan niat. Anaknya mau keluar, mau kemana? Mau ke masjid, bah. Jangan cuma ke masjid. Takut di situ ada masjid, buka, tutup pintunya. Takut di situ ada hewan masuk. Di jalan kalau ada batu, minggirkan, takut orang jatuh. Ada duri, minggirkan. Ada orang buta mau nyebrang, seberangkan. Jadi dia mau ngaji niatnya 10. Sehingga pahalanya 10. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung daripada niat. Niatnya 10, amalnya 1, pahalanya 10. Paham ya? La ilaha illallah. Makanya Habib Mustafa bin Ahmad al-Muhdar beliau mengatakan binniyah salihah yanfatih babil maglud. Binniyah salihah, dengan niat yang baik, yanfatih babil maglud. Pintu yang tidak bisa dibuka dengan ibadah. Terkadang ada pintu rahmat, pintu makam, pintu derajat, itu nggak bisa dibuka dengan ibadah. Bisanya dengan apa? Dengan niat cuma. Niat. Binniyah salihah yanfatih babil maglud. Terbuka daripada pintu yang tertutup. Seberapa bukannya? Berapa pintu yang dibuka bisa dibuka dengan niat? Apa? Bila gaidin wala guyut, wala haddin wala hudud. Terbuka sekadar niat kamu. Niat kamu nggak ada batasnya, nggak ada pintu yang nggak terbuka, semuanya kebuka. Bila gaidin wala guyut, wala haddin wala hudud, nggak ada batasnya. Nah, ini namanya nembus tanpa batas. Bagaimana cara menembus dengan tanpa batas? Cuma dengan niat. Niat, cuma niat. Niat dalam hati.
Bahkan bukan hanya itu, wa narqa maraqi ahli su'ud. Narqa maraqi ahli su'ud. Kita bisa naik ke derajatnya ahli su'ud, orang yang selalu derajatnya. Ada manusia itu yang setiap hari derajatnya naik terus. Ada yang tetap terus. Ta'aguli kalau kata orang Madura itu. Tetap mabniun ala pancet, mabni pancet. Mabni pancet, mabni ceket. Ada orang yang setiap hari turun terus. Tapi dengan niat wa narqa maraqi ahli su'ud. Mereka kita bisa masuk ke derajatnya orang-orang yang selalu naik. Kenapa mereka naik? Ar-ruka'is sujud. Mereka yang ahli ruku' dan ahli sujud. Ahli sholat selalu naik derajatnya. Kita bisa naik ke derajat mereka. Mereka kan gini-gini tiap hari. Sholat. Kita naiknya bukan pakai sholat. Pakai niat. Langsung naik. Cuma dengan niat. Ar-ruka'is al-mufina bil uhud. Mereka orang yang maufuna bil uhud. Al-wafa bi ahdillah. Yang mereka wafa. Mau menemui dari apa? Mau menepati daripada janji dia antara dia dengan Allah. Ketaatan, kemaksiatan ditinggalkan. Allah. Sampai dikatakan, ada sebagian mengatakan bahwasanya awal kitab, pertama kitab yang ulif, yang dikarang oleh pada Sada Al-Ba'alwi adalah Kitabun Niyah. Jadi para habaib dulu tuh di Kota Tarim, mereka itu pertama kitab yang dikarang adalah Kitabun Niyah. Beliau yang ngarang adalah Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Ngarang kitab namanya Kitabun Niyah. Kitab tentang niat. Cara niat-niat. Mau niat nikah gimana? Bangun rumah gimana? Mau belajar gimana niat? Mau masuk bulan Ramadan, niat sholat tarawih, ada semua. Insya Allah nanti kita bagikan di grup WA ya. Ada niat untuk niat sholat tarawih. Kita untuk bangun malam sholat tarawih itu apa niatnya? Habib Umar beliau memberikan, di antaranya ada 12 niat yang diberikan oleh Habib Umar supaya kita niat. Supaya kita niat untuk menghadapi malam-malam bulan Ramadan. Nanti kita terjemahkan, kita bagikan di grup. Naam. Niat ya. Niat ini penting. Al-Imam Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan bahwasanya rubba amalin saghirin tu'addibuhun niyah. Berapa banyak amal yang sedikit itu berkembang menjadi besar, bukan sebab apa, cuman gara-gara niat si pelaku amal. Gara-gara yang melakukan ibadah ini niatnya itu bagus, jadi berkembang banyak. Rubba amalun shaghir. Rubba amal shaghir. Berapa banyak amal yang sedikit tu'adhimuh, niat dia menjadi besar karena ketetesan niat cuman. Ditetesin niat cuman. Ditetesin niat langsung berkembang jadi banyak. Wa rubba amalin kabir tusaghirhun niyah. Berapa banyak amal itu banyak. Tapi karena salah niat atau niatnya kurang bisa, amal yang besar jadi sedikit di sisi Allah. Karena Nabi telah bersabda, innamal a'malu binniyah. Amal tergantung niat. Lalu bagaimana Beb? Kita mau masuk bulan Ramadan. Niat global lah. Niat garis besar. Oke. Kalau mau niat besar. Niat untuk masuk bulan Ramadan ada 4. Oke. Oke. Bagaimana caranya niat di bulan Ramadan? 4 niat. Ini garis besar. Kalau detailnya nanti dari para habaib kita bagikan di grup ya. Yang pertama adalah, ini yang paling gampang sudah. Niat kama nawa salafun saleh. Ya Allah, sekarang malam pertama bulan Ramadan, apa harus niat apa ini Habib? Saya niat sebagaimana orang soleh dulu niat di malam pertama bulan Ramadan. Kamu punya guru, kamu punya syekh yang kamu cintai, niat sebagaimana mereka. Ya Allah, saya niat seperti malam ini sebagaimana niatnya Habib Umar ketika niat yang beliau lantunkan dari niat hatinya.
Ya Allah, niat sebagaimana para habaib, para masyayikh, niat di malam ini. Seperti itu. Niat sebagaimana orang soleh itu niat. Yang kedua, niat qiyam bihaqqil qiyam. Niat untuk bangun dengan sungguh-sungguh. Niat untuk beribadah sungguh-sungguh. Menunaikan ibadah dengan sungguh-sungguh. Ini diniatkan. Yang ketiga, muhafadzat tarawih wal jawarih minal atham. Niat menjaga sholat tarawih. Jangan sampai ketinggalan sholat tarawih, man. Wal jawarih, menjaga anggota badan minal atham, daripada kemaksiatan. Mau sore gak iso 1 bulan, 1 bulan tau. Dijaga badan kita. Kalau kita benar-benar diterima, gak keluar dari bulan Ramadan kecuali kita menjadi yang baik. Yang keempat, apa niatnya? Niat untuk memperbanyak. Di bulan Ramadan, niat memperbanyak 4 hal. Di bulan Ramadan, niat memperbanyak 4 hal. Apa? Niat zikir. Niat memperbanyak zikir di bulan Ramadan. Yang kedua, niat memperbanyak membaca Al-Quran. Ini bulannya Al-Quran. Yang ketiga, niat memperbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Nah, ini adalah sedekah, ini adalah solusi untuk para wanita yang nggak bisa puasa di bulan Ramadan. Nggak bisa puasa di bulan Ramadan, maka perbanyak sedekah. Kenapa? Mungkin halangan. Ketika halangan kan nggak boleh puasa. Tapi kepingin dapat pahala puasa, bisa nggak BPM itu? Bisa. Apa yang nggak bisa? Buat umat Muhammad nggak ada yang nggak bisa, semuanya bisa. Karena Allah telah berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah nggak akan berhenti memberikan sesuatu kepada Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad yang merasa puas. Sampai nanti di hari kiamat itu, malaikat yang jaga neraka itu ngomong, ya Muhammad, ma tarakta ahad min ummati kali azab. Muhammad, 1 sisakan, jangan diambil semua. Kepingin tak kepruk umat musik nakal-nakal ini, masuk gak disisakan buat kita dari rahmatnya Rasulullah SAW kepada umatnya. La ilaha illallah. Jadi untuk perempuan kalau bisa di bulan Ramadan yang halangan, bisa kamu dapat pahala seperti orang puasa. Bagaimana caranya? Dengan sedekah. Kasih buka puasa. Dan buka puasa itu nggak harus ngasih makan nasi. Kata Rasulullah SAW, ketika para sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita nggak mampu puasa, gimana? Halangan atau apa? Apa kata Rasulullah? Kamu kasih makan orang yang puasa. Gak punya uang ya Rasulullah. Apa yang mau dikasih makan? Kata Rasulullah apa? Syurbama, air. Walaupun kamu cuma ngasih air, minum seteguk aja, nggak 1 botol, segelas, untuk membatalkan puasanya ketika adzan, itu sudah kamu mendapatkan pahalanya orang yang tadi berpuasa, difotokopi sama Allah tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa, diberikan kepada kamu. Aumad galaban, ataupun cuman 1 seruput, apa kata orang Arab, 1 teguk, atau kalau kata orang Jawa, sak seruputan, ngincipi. Kamu bak susu yang paling enak, kasih 1 masjid, minumkan, itu pahalanya 1 masjid, ambil kamu. Atau kamu ngasih kurma, pokok pertama apa yang dimakan oleh orang yang buat puasa, yang ngasih itu mendapat pahala puasanya tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang dia miliki, nggak kurang. Jadi perbanyak. Makanya bulan Ramadan itu jangan cuma ngarep dari orang. Jangan cuma ngarep ngasih ini diterima semua, jangan. Kapan kamu ngasihnya? Paham ya? Nggak harus banyak, sedikit. Yang kelima, yang keempat yaitu adalah memperbanyak. Yang keempat, memperbanyak daripada sholawat.
Di bulan Ramadan perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga, menyambut bulan Ramadan dengan apa? Bihimma gawiyah li fi'li ta'at. Dengan semangat. Bulan Ramadan. Bukan bulannya main-main ini. Semangat. Dikatakan dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Madza yastaqbilkum wa tastaqbilunahu." Mengatakan 3 kali Rasulullah. Apa yang akan menghadap, kamu tahu apa yang akan menghadap kepada kalian dan apa yang kalian siapkan untuk menghadapinya. Apa yang akan menghadap kepada kalian dan apa yang kalian siapkan untuk menghadapinya. 3 kali. Kata para sahabat, Sayyidina Umar mengatakan, wahyun nazal? Apa ini wahyu turun ya Rasulullah? Kita harus siap-siap. Enggak. Aduun qad hadar? Apa musuh sudah dekat ini? Enggak. Qal famada? Lalu apa? Musuh bukan. Wahyu bukan. Lalu apa? Apa kata Rasulullah? Innallaha yaghfir fi awwalu layla min syahri Ramadan likulli ahli hadhil qiblah wa asyara biyadi ilaiha. Kata Rasulullah, kamu tahu di malam ini, malam sekarang ini, malam pertama, di malam ini Allah mengampuni semua orang muslim yang kiblatnya ke barat, yang sholatnya kiblatnya ke barat. Artinya apa? Kan muslim dia. Kalau orang kiblatnya ke barat berarti orang apa? Muslim. Siapa orang yang kiblatnya ke barat? Orang yang menghadap ke barat artinya orang muslim. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada salah satu sahabat, faja'ala rajulun baina yadi yahuz ra'sahu wa yaqul bakhin. Kata, untungnya emannya kok dapat semua gitu. Kata Rasulullah SAW, dhaka bisadruk, kamu sedih? Qala la walakin dzakartul munafik. Ya Rasulullah, ini orang-orang yang hatinya benci sama kita, cuman badannya aja yang gabung, tapi mereka yang masa diampuni semua. Dia itu pengkhianat, dia itu orang munafik, dia cuma hatinya nggak beriman ya Rasulullah, cuman badannya tok mau gabung sama kita, mata-mata itu. Aku mikirkan itu, masa malam ini semudah itu dapat pengampunan. Apa kata Rasulullah? Innal munafiqina humul kafirun, laisal kafirin fi dzalika syai'. Orang kafir enggak dapat. Orang munafik enggak dapat, tenang. Makanya ya, kita usahakan di malam ini ada juga mawani. Ada mawani yang bisa mencegah daripada mawani'un nadra. Pandangan Allah di malam ini orang itu enggak dapat. Enggak dapat pandangan Allah. Siapa? Di antaranya Ghatir rahim, orang yang mutus silaturahmi. Paham ya? Beda antara memutus silaturahmi dengan tidak mau bersahabat. Artinya memutus sudah enggak mau, sudah mutus diputus. Ada yang enggak mau bersahabat karena aku kalau sahabat sama orang itu aku rusak. Tapi apa ini memutus? Ya tidak. Bahkan diperintahkan kamu untuk memutus hubungan dengan orang yang seperti itu. Ada teman kamu enggak suka sholat, jangan ditemani. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir beliau mengatakan, ya soh ba'an soka. Wahai temanku, kamu mau enggak aku kasih nasihat? Apa nasihatnya ya Habib? Gati ina sholat. Putus hubungan dengan orang yang enggak sholat. Orang yang enggak sholat jangan ditemani. Jangan ditemani, aura jeleknya ngefek kepada kamu nanti. Artinya mutus silaturahmi itu enggak nyapa, ketemu enggak nyapa. Ketemu enggak mau salawat, salaman melerok. Itu namanya mutus silaturahmi. Ya ketemu alhamdulillah khair. Cukup. Kita enggak mutus tapi kita enggak bisa berteman. Karena teman itu macam-macam. Ada teman itu yang seperti makanan pokok. Kalau enggak berteman sama itu kita lapar. Ada yang seperti camilan.
Bisa dipakai setiap saat. Guk gengguk kata orang Madura. Camilan, tapi nggak mengenyangkan. Ada seperti itu. Enak, tapi nggak bisa mengenyangkan. Ada teman itu yang seperti obat. Perlu sesekali aja. Nggak bisa ditemani terus. Itu mau minum obat terus. Mati nih. Kebanyakan zat kapur. Yang keempat, ada teman itu seperti penyakit. Nggak bisa ditemani. Bukan jangan diputus. Ketemu, Khair. Mau duduk? Maaf. Ada acara. Nah, yang dimaksud di sini memutus silaturahmi. Ketemu nggak nore, nggak mau, ndak. Nah, ini namanya mutus silaturahmi. Yang kedua, ugugul walidain. Durhaka kepada orang tua. Makanya di malam ini kalau bisa minta maaf sama orang tuanya. Kasih hadiah. Ya, orang tuanya itu dikasih rezeki, kasih uang. Ramadan belikan kurma yang bagus. Kasih kurma, kasih sarung, kasih uang. Silaturahmi yang bagus itu, silaturahmi yang bagus itu pakai ini. Ini adalah tali penghubung silaturahmi. Bil fulus kulu tembus. Mafi fulus mampus. Paham ya? Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Ya Musa, wahai Musa, sil rahimak bimalik. Sambung silaturahmi kamu dengan uang. Jangan cuma ngomong aja, uang. Kamu punya orang tua, nggak usah, I love you, mama kangen. Mama sehat, nggak usah tanya sehat, sakit. Mana ada orang tua jujur sama anaknya? Orang tua itu pembohong kepada anaknya, dia pembohong. Kenapa? Selalu bohong. Sakit dibilang sehat. Nggak punya uang bilang punya uang. Kamu harus peka sama orang tua itu. Paham? Harus peka. Undang tua buat apa uang? Jangan. Orang tua itu lebih seneng ke uang. Orang tua itu kayak anak kecil. Anak kecil ya, kalau sudah megang uang kayak bos dia. Seneng. Tinggal tunjuk beli ini, nyuruh orang. Orang tua seperti itu, dia lemah kayak anak kecil. Jalan nggak bisa. Tapi kalau sudah dikasih uang dia tenang. Mau nyuruh orang ngasih ini berangkat. Makanya sil rahimak bimalik. Sambung silaturahmi kamu dengan uang. Fa'in bakhilta, kalau kamu pelit, au ma indaka syai'in minal mal, atau kamu nggak punya harta. Dua pilihan. Kalau kamu pelit, mungkin kasar lah kalau pelit, atau kamu nggak punya harta. Maka apa? Sil birijlik, sambung silaturahmi kamu dengan kaki kamu. Jalan, datangi. Itu derajat kedua. Kalau sudah punya uang, kepelit, enggak eman, ini uang eman, dia sudah datangi dengan. Atau kamu memang nggak punya uang, datangi orang tua kamu, pakai kaki. Artinya datangi. Hakata. Ugugul walidain. Yang ketiga, syahna. Syahna itu orang yang ada di dalam dirinya itu api pertikaian, dendam, nggak berhenti-berhenti. Marahnya ditahan terus. Bencinya itu dia ditahan terus dia punya kebencian sama orang. Di hatinya penuh kebencian, nggak bisa. Dan orang kayak gini, orang kayak gini nih dikatakan orang bodoh. Kenapa dikatakan orang bodoh? Bodoh. Masalah di luar sampai dibawa ke mimpi. Sudah. Capek kita ini buang di luar. Mimpi, ayo dong mimpi yang indah. Makanya dikatakan, kata Rasulullah, apa kamu gak bisa kayak Abu Domdom? Ada sahabat namanya Abu Domdom. Apa kamu gak bisa kayak Abu Domdom? Abu Domdom ini disebut nama Nabi, berarti derajatnya tinggi nih. Apa amalnya Abu Domdom ya Rasulullah? Abu Domdom itu kalau mau tidur dia ini merelakan dirinya, memaafkan dirinya untuk orang yang dia
yang dia caci, yang dia apa? Yang mencaci dia ngomong, "Ya Allah, orang yang nyaci aku maafkan malam ini semuanya aku maafkan. Yang buatnya jelek yang ini aku maafkan." Tidur tanpa membawa beban sehingga mimpinya indah. Kalau kita kan enggak. Sudah hidup di dunia nyata, sumpek masalahnya enggak cukup ini dibawa ke dunia maya. Dibawa ke mimpi, rugi. Abu Domdom kalau bangun pagi, bagaimana cara ngadepi orang? Ya Allah, saya halalkan orang yang mencaci saya. Jangan diambil dosa mereka ya Allah. Orang-orang yang mencaci aku hari ini jangan ada yang diambil dosa. Aku sudah memaafkan mereka. Itu sifatnya Abu Domdom. Wah, kelas berat ini. Naam. Hakata. Semangat. Dulu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu kalau dekat sudah hampir masuk bulan Ramadan, ngumpulkan anak-anaknya. Dikumpulkan anak, istri semua kumpul kayak gini. Kumpul semua. Apa kata beliau? Apa kata Habib Abdullah bin ayo habis ini masuk bulan Ramadan. Didata. Kamu, apa yang akan kamu lakukan di bulan Ramadan? Kamu sebelum bulan Ramadan baca Quran berapa kali? Zikir berapa lagi? Sekarang Ramadan. Ayo kasih tambahan. Oh nambah ini bah, nambah ini. Kamu nambah ini bah, nambah ini. Kamu nambah ini bah, nambah ini. Kamu nambah ini bah, nambah ini. Apa kata Habib Abdullah bin Husain? Sedangkan aku waktuku sudah habis. 24 jam itu sudah penuh. Gak ada waktu bagiku untuk nambah. Kalian kalau sekiranya males, tolong waktu yang kosong itu jual ke aku. Aku akan beli waktu kamu untuk beribadah. Ada Habib Abdullah bin Husain. Setiap harinya amalnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, setiap harinya 25.000 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 25.000. Setiap harinya ya Allah 25.000. Setiap harinya solawat 25.000. Setiap harinya membaca doa birrul walidain setiap hari. Allah. Sampai Habib Ali Al-Habsi beliau mengatakan bahasanya kalau sampai ada orang ingin menulis amalnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, gak akan bisa. Daripada banyaknya amal beliau. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Sampai beliau ini dari padatnya. Ada orang kasihan. Ini orang pinter. Ini. Ngelihat Habib ini waktunya detail, dikasih jam. Habib, jam dulu itu kan bukaan gini, kayak dikalungkan itu, diputer, dikalungkan. Oke. Habib, ini jam. Apa ini? Ini jam Habib lebih mengatur waktunya Habib lebih detail. Setiap detiknya ketahuan Habib. Oh, jazakallah khair. Wallah afdalul hadiah. Hadiah yang paling bagus ini yang kau berikan. Baru kali ini anak dapat hadiah yang istimewa. Waktuku semakin tertib dengan jam ini. Jazakumullah khair. Dipakai. Sehari. Besoknya ketemu lagi. Gimana wallah. Gak pernah hidupnya anak rapi seperti rapi waktu anak punya jam. Tapi sayangnya jam inti 1 mati. Dilihat. Oh enggak Habib. Enggak mati nih. Kenapa? Ini harus sehari diputer 3 kali Habib. Diputer 3 kali. Kata Habib, oh diputer ya? Ya 3 kali. Ente ambil. Kenapa? Anak gak punya waktu untuk muter. Waktu muter jam itu gak ada. Dari penuhnya waktu beliau. La ilaha illallah. Oh ya? Ayo semangat. Bulan Ramadan semangat. Iya, semangat. Ini tempat dikatakan bahasanya mannalahu da'un dawi bidunubihi falyati min Ramadan baba tabibihi. Siapa orang yang punya penyakit
Siapa orang yang punya penyakit dosa, maka tahu bahwasanya Ramadan adalah rumah sakitnya. Ramadan ini rumah sakit spesial. Dokternya dokter-dokter spesialis semuanya. Dari segala bidang ada semua di bulan Ramadan. Nah, makanya di bulan Ramadan jangan lupa ya, tobat. Di antara mempersiapkan juga di bulan Ramadan itu dengan memperbarui tobat, menjauhi teman yang jelek, dan tidak bermaksiat. 3 ini juga di antaranya. Orang yang sangunya di bulan Ramadan, bekal bulan Ramadan ada 3. Tobat yang benar-benar, menjauhi teman yang jelek, jauhi teman yang jelek. Ya, HP dikurangi bulan Ramadan, dikurangi. Facebook apa, berhenti lu. Tok, TikTok, betok itu dikurangi. Dan juga jauhi kemaksiatan. Oh iya, hanya orang yang tahu harganya Ramadan yang beribadah di bulan Ramadan. Man arafa ma yatlub hana alaihi kullu ma yabdhul. Siapa orang yang mengetahui apa yang sedang dia cari, maka akan menjadi remeh apa yang dia keluarkan dan dia hadapi. Uang gampang, apa? Itu lebih dari yang aku keluarkan. Nah, ya Allah bitaufiq at-tanufik wa nal haqil fariq. Ada pertanyaan? Banyak. Lu kok akhirnya? Mana? Tanya apa anak-anak itu? Yang mana ini? Pengen buat rumah ini, pengen sekali buat rumah sendiri buat keluarga kecil. Insyaallah. Muhammad Albar Al-Farafi. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki bisa bangun rumah. Amin. Beb, apa saja kemuliaan di bulan Ramadan? Tadi sudah dijelaskan. Bagaimana hukumnya orang yang sedang berpuasa tapi dia merokok? Makanya dengarkan. Sudah, kita itu perlunya orang itu punya guru, paham ya? Perlunya orang itu punya guru. Ucapan itu banyak, kitab itu banyak. Tapi seorang guru itu, pentingnya seorang guru supaya kita itu tetap jalan di rel apapun yang terjadi. Enggak noleh kanan, enggak noleh kiri. Sekarang ini kita lihat. Kalau kita punya guru di bulan Ramadan ini enak, tenang pikiran. Yang enggak punya guru kasihan. Apa? Pertamak naik, solar katanya Pertalit ini ada bocoran dari menteri katanya mau naik, bingung, minyak hilang, ini hilang. Halo. Tapi kalau orang punya guru, sebut. Udah. Itu urusan dunia seperti itu. Man lam yujalis fi zamanihi syekhun arif makin marat hayatu wa ma'dudun minal muflisin. Orang kalau enggak punya guru, hidupnya bimbang. Susah, terombang ambing. Kata si A gini, kata sini, sudah. Kita lihat guru kita apa ngomong? Apa? Bahwasannya rokok itu membatalkan puasa, titik. Ini katanya tapi katanya ini sudah. Ya tidak tahu kalau nafsunya inti juga kepingin rokokan, cuman nyari dalil ya bisa. Mana ya? Kelas. Cari gitu. VG itu bukan cuman, dengarkan. VG itu seperti obat, itu bukan cuman obat panas untuk semua orang, tidak. Yang mahal itu dokter itu adalah yang tahu meracik. Ini dikasih obat ini. Enggak semua obat itu bisa untuk semua, tidak.
Ini cocoknya ini cocoknya ini cocoknya ini. Paham ya? Jadi kalau punya guru cari guru yang warak. Syekhun arif makin. Guru al-arif. Dia sudah kenal sama Allah. Sudah sampai makin dan kuat, kokoh. Syariatnya kokoh. Paham enggak? Syariat, thariqah, hakikoh, ini semua kuat. Jangan sampai terlalu banyak. Banyak sekarang itu orang yang terlalu hakikatnya terlalu tinggi. Bahas yang aneh-aneh akhirnya kebablasan. Apakah ketika kita mendengar ilmu dari sosmed, apa kita termasuk muridnya? Kita sudah dapat sanadnya. Naam. Ngaji di online itu dianggap sebagai santri dengan catatan adalah memiliki hubungan yang kuat. Nah, ini termasuk karomanya para wali di akhir zaman. Wali di akhir zaman termasuk karomanya ini media. Ini karomah. Dulu itu kalau nggak wali kelas tingkat tinggi nggak mungkin ceramah didengarkan sampai di Jakarta, di Depok kayak sekarang, Kalimantan, Malaysia, ini dengar semua sekarang. Inilah termasuk karomah saya. Ini karomah ini. Ini termasuk karomah. Orang dulu itu mereka yang punya hubungan kuat dengan gurunya, mereka itu kalau nggak salah Syekh Ali Baros atau siapa, itu kalau gurunya roha di Hurairah, beliau buka jendela, dengarkan gini. Di kancing kamarnya duduk. Ditanya, abang anu apa? Selesai tutup. Kenapa? Aku dengarkan roha guruku sedang ngajar. Nah sekarang saya ini termasuk punya karomat. Ya apa? Ceramah di sini di Pegapun Juru dengarkan. Asal kamu kuat hubungan dengan guru, niat, dicatat ilmunya, ngaji, dicatat, diamalkan, kamu nganggap dia guru, itu gurumu, walaupun di sosmed. Agak. Ini nikmat adanya. Berapa banyak orang menyalahgunakan sosmed ini untuk bermaksiat dan yang lainnya. Cara mendapatkan dan merasakan Lailatul Qadar kita bahas nanti, jangan sekarang. Agak panjang itu. Obat galau. I love you. Issalam. Tuh. Bagaimana seharusnya mencikapi ketika kita melihat keburukan orang lain? Kita melihat keburukan orang lain. Nah, kalau kita melihat orang melakukan kemaksiatan, sifatnya orang mukmin itu dua. Yastur wa yansah. Tutup, dinasihati. Kalau orang munafik, menyebarkan dan mencaci. Kejelekannya disebarkan terus dicaci. Oh, itu sifatnya munafik. Kalau orang muslim, itu jangan sok suci. Dan jangan suka mencaci orang yang berbuat maksiat. Paham enggak? La tudhiri syamatata li akhik fa yu'afi wa yabtalik. Jangan pernah kamu mencaci seseorang yang melakukan kemaksiatan. Kenapa? Takutnya Allah berikan kesembuhan dia dan penyakit dia Allah pindah kepada kamu. Kenapa? Gara-gara mulut kamu mencaci dia. Jangan. Doakan. Makanya sampai kata di Hadramut itu ada namanya ghibatul fuqaha. Ghiba namanya ghiba fuqaha.
Ghibah fuqaha itu mendoakan tapi tujuannya menghinakan. Mudah-mudahan orang dapat hidayah orang itu ya, cek nakalnya. Mudah-mudahan dapat hidayah. Apa artinya? Itu orang nakal, belum baik. Kamu kan menunjukkan bahwasanya dia nakal, tapi kamu mencacinya lewat bentuk doa, lewat doa. Padahal tujuannya kamu ingin menunjukkan sama dia kalau dia itu orang baik. Oh, dia itu orang jelek. Itu namanya ghibatul fuqaha. Ghibah, ghibah kelas kelas ulama itu. Kalau kelas awam kan enggak nyebut namanya. Ana ketemu antum di mimpi. Ya salam. Aku akan selalu datang pada mimpimu. Ya akhir cukup sudah, terlalu malam. Insyaallah mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Ya Allah bitaufik atan nufik wa nal haqil farik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.